Saat ini Arda Güler dijuluki Messi dari Turki. Ya, label Messi memang lekat dengan pemain-pemain hebat yang akan digemari oleh banyak orang dan digadang-gadang akan menjadi penerus Lionel Messi. Selain Arda Güler, ada beberapa nama sebelumnya yang dijuluki sebagai the next Lionel Messi. Namun, mari kita lihat beberapa nama yang telah dijuluki sebagai the next Lionel Messi sebelumnya. Here we go. Sejak Lionel Messi menjalani debut profesional bersama Barcelona, dirinya sudah menjadi sensasi di dunia sepak bola. Dan setiap kali ada pemain yang bertubuh kecil, lincah, dan jago menggiring bola pada era itu, sang pemain langsung kena julukan the next Messi. Tapi ini wajar. Publik sepak bola selalu ingin menjadi saksi munculnya seorang bintang baru. Bahkan ketika Messi debut di tahun 2004, ia dijuluki sebagai the next Maradona. Memang beban yang berat untuk Messi saat itu, tapi Messi bisa memenuhi ekspektasi orang dan kini menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Namun, bagaimana dengan nasib pemain-pemain yang pernah dibandingkan dengan Lionel Messi? Berikut ini adalah beberapa nama-nama yang telah dijuluki sebagai the next Lionel Messi. Infogol sudah merangkumnya dan mari kita bahas the next Lionel Messi yang gagal. Bojan Krkić. Bojan Krkić mungkin jadi pemain pertama yang pernah mendapat julukan the next Messi. Bojan sudah berada di bawah bayang-bayang Messi bahkan sejak Messi baru 2 tahun berkarir di Barcelona. Banyak media saat itu sudah melabeli dirinya dengan sebutan the next Messi bahkan ketika dirinya masih di akademi. Ya, itu merupakan hal yang wajar. Bojan memang merupakan produk dari La Masia. Dan tidak hanya itu, catatannya di La Masia juga cukup menjanjikan. Ketika usianya baru 16 tahun, Bojan sudah mencetak 10 gol di 22 pertandingan bersama Barcelona B. Dan 1 tahun setelahnya, Bojan menjalani debut bersama tim senior Barcelona. Sudah mendapat julukan the next Messi sejak masih di akademi, nyatanya sangat membebani Bojan. Ia tidak pernah lagi bisa tampil maksimal di Barcelona. Meskipun mencetak beberapa gol, tapi performanya menurun setiap tahunnya. Ia tidak bisa bersaing di line up utama Blaugrana. Sialnya lagi bagi Bojan, Barca terus kedatangan penyerang hebat seperti David Villa, Ibrahimovic, dan Alexis Sanchez. Saat itu Bojan sangat frustrasi dan semakin tersingkir. Karirnya naik turun setelah itu, tapi seringnya performa Bojan tidak pernah konsisten dan ia selalu gonta-ganti klub. Ia sudah berpindah klub ke AS Roma, AC Milan, bahkan sampai ke Ajax. Ia tetap menjadi pemain yang sangat biasa-biasa saja. Sampai akhirnya pada tahun 2014 ia dikontrak permanen bersama Stoke City. Ia bertahan sekitar 5 tahun di Stoke City. Setelahnya, ia pindah ke klub MLS Montreal Impact untuk bergabung hanya semusim saja. Sempat menganggur, tidak punya klub untuk beberapa saat. Sekarang, Bojan bermain untuk tim Liga Jepang Vissel Kobe. Setelah bermain bersama Vissel Kobe, akhirnya pada usia 32 tahun, Bojan Krkić memutuskan untuk pensiun. Itulah sepenggal kisah dari Bojan Krkić sebagai the next Lionel Messi yang gagal. Kita akan beralih ke the next Lionel Messi yang lainnya. Guy Asulin. Beberapa musim setelah Bojan Krkić melakukan debut, muncul kembali pemain yang disebut sebagai the next Lionel Messi.
Kali ini, pemain muda dari Israel bernama Guy Asulin. Thiago Alcantara pernah menyebut Guy Asulin sebagai pemain terbaik La Masia yang pernah dia lihat. Guy memang tampil mempesona di Barcelona B. Dirinya membantu Barcelona B meraih piala pertama mereka dan membuat pelatih saat itu Pep Guardiola diangkat sebagai pelatih kepala di tim utama Barcelona. Guy Asulin pun ikut dibawa Pep Guardiola ke tim utama. Ia sempat menjalani debut bersama Barcelona pada ajang Copa del Rey, tapi tak pernah lagi tampil setelahnya. Ia akhirnya dibuang ke Manchester City, tapi dirinya tidak pernah bisa menembus tim utama City. Ia pun kembali dibuang pada musim 2011-2012. Nasib Guy Asulin tidak juga semakin membaik. Ia berpindah-pindah klub dan semakin tidak terlihat karirnya mau dibawa kemana. Pada tahun 2021, ia memutuskan untuk pindah ke Italia, tapi tidak untuk bermain bersama tim Serie A atau bahkan Serie B. Ia berlaga di Serie D, kompetisi kasta keempat Liga Italia, bergabung bersama klub Crema. Nasibnya begitu tragis mengingat ia punya andil dalam prestasi Pep Guardiola ketika itu menjadi pemain muda Barcelona yang dijuluki The Next Messi. Iker Muniain. Berbeda dengan Bojan, Iker Muniain menjalani debut tim seniornya bersama dengan Atletico Bilbao. Saat itu umurnya baru 16 tahun. Ia sudah mendapat julukan Messi from Bilbao atau Messi dari Bilbao. Musim-musim pertamanya pun berjalan manis bagi Muniain. Saat itu bahkan ia sempat dikabarkan akan pindah ke Manchester United. Ia sempat merasakan partai final Copa del Rey dan megahnya final Europa League pada musim 2011-2012. Musim itu mungkin jadi musim paling sibuknya. Ia tampil sebanyak 58 kali, namun hanya mencetak 9 gol dari semua kompetisi bersama Bilbao. Muniain juga sempat mengangkat trofi Supercopa Spanyol di musim 2020-2021 setelah mengalahkan Barcelona di partai final. Mungkin Muniain jadi satu-satunya The Next Messi yang karirnya paling mending. Ia masih nyaman bermain untuk Atletico Bilbao sampai dengan saat ini. Ryo Maichi. Ryo Maichi dulu adalah pemain muda berbakat asal Jepang dan itulah yang membuatnya mendapat julukan Japanese Messi atau Messi dari Jepang. Jika berada di bawah bayangan Messi masih tidak cukup membebani. Rio juga dibandingkan dengan legenda Barcelona lainnya Ronaldinho dan mendapat julukan Rio Nino. Rio mendapatkan kontrak dari Arsenal sejak usianya masih sangat muda. Di musim 2020-2021, ia pun dipinjamkan ke Feyenoord untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Hasilnya cukup memuaskan. Dari 12 penampilan, ia mencetak 3 gol dan 5 assist. Namun, setelah itu nasibnya tidak semakin membaik. Ia tak kunjung mendapatkan tempat di skuad utama Arsenal. Rio malah kembali dipinjamkan ke klub lain, Bolton dan Wigan Athletic. Ia sempat menjalani masa jayanya di Bolton. Meskipun Bolton terdegradasi, tapi Rio dinilai sudah tampil mengesankan. Meskipun Rio mampu membuktikan ia punya skill menggocek bola seperti Messi, tapi karirnya rapuh seperti kaca. Musim-musim setelahnya, ia lebih sering duduk di bangku operasi daripada merumput di lapangan. Ia pun akhirnya hengkang dari Arsenal dan bergabung bersama klub Divisi 2 Liga Jerman St. Pauli. Namun, cederanya tambah parah. Dalam 3 musim bersama St. Pauli, ia hanya mampu sekali bermain selama 90 menit penuh. Pada Juli 2021, Rio pulang kampung ke Jepang untuk membela Yokohama F. Marinos. Tapi
cedera masih menghantuinya hingga saat ini. Alen Halilovic. Sebelum dijuluki sebagai The Next Messi, Halilovic tampil memukau bersama Dinamo Zagreb. Tapi momen yang membuat semua mata tertuju padanya adalah pertandingan melawan Rijeka pada awal tahun 2014. Saat itu Dinamo Zagreb masih tertinggal 2-0 dari Rijeka. Sampai akhirnya Halilovic yang masih berusia 17 tahun saat itu mencetak 2 gol, penyeimbang dan menghindarkan Dinamo dari kekalahan. Kabar penampilannya yang apik itu sampai ke telinga direktur sepak bola Barcelona, Raul Sanllehi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memboyong Halilovic ke Katalan. Dan ketika seorang wonderkid datang ke Barcelona pada tahun itu, sudah jelas ia akan dibandingkan dengan siapa. Apalagi Halilovic saat itu punya gaya rambut yang sama dengan rambut gondrong yang pernah Messi miliki. Tapi sama seperti kisah The Next Messi lainnya, Halilovic tidak bisa bersaing di Barcelona. 2 musim bersama Barca, ia hanya bermain 2 kali. Ia lebih sering bermain di laga tidak resmi Barcelona. Halilovic pun akhirnya dijual ke Hamburg di tahun 2016. Sihir Halilovic juga tidak terasa di Jerman dan ia dipinjamkan ke La Palmas selama 18 bulan. Ia sempat pindah ke AC Milan ketika usianya baru 23 tahun. Di usia itu harusnya jadi usia potensial bagi seorang pemain untuk mengembangkan bakatnya. Tapi tidak bagi Halilovic. Ia tetap saja tidak bisa tampil maksimal dan membuatnya kembali dipinjamkan ke beberapa klub. Sampai akhirnya kakinya terpijak di Birmingham pada November 2020. Meskipun mendapat cukup menit bermain bersama Birmingham, ia memutuskan untuk pindah ke Reading di musim setelahnya. Sekarang di usianya yang masih 26 tahun, ia pulang kampung ke Kroasia untuk bermain bersama Rijeka. Martin Odegaard. Martin Odegaard masih berusia 15 tahun ketika dirinya menjalani debut profesional bersama klub Liga Norwegia Strom Godset. Dengan kelincahannya, permainan penuh skill, dan berkaki kidal, dirinya langsung dikaitkan dengan Lionel Messi. Dan tidak butuh waktu lama bagi Real Madrid mendapatkan tanda tangannya. Tapi dengan usia yang sangat muda dan pengalamannya yang minim, Odegaard dimasukkan ke dalam tim sekunder Real Madrid Castilla. Odegaard hanya bermain 2 musim di Castilla sampai akhirnya dipinjamkan ke banyak klub Eropa. Sampai di tahun 2021, Odegaard mendapat kepercayaan untuk memperkuat Arsenal. Odegaard pun sepertinya sudah cocok dan mulai menunjukkan kualitasnya di Arsenal. Ia bahkan digadang-gadang bakal ditunjuk Arteta sebagai kapten Arsenal di masa depan. Namun, semua itu telah terbukti. Odegaard berhasil memperbaiki performanya bersama Arsenal dan telah menjadi kapten Arsenal. Nampaknya karir dari Martin Odegaard yang diberi julukan The Next Lionel Messi masih lebih baik daripada The Next Lionel Messi lainnya, mengingat dia saat ini masih sangat muda. Pada video saya sebelumnya, saya sudah sempat menjelaskan tentang Arda Güler yang dijuluki The Turkish Messi atau dilabeli sebagai The Next Messi selanjutnya. Jika Arda Güler benar-benar pindah ke Barcelona, apakah nasibnya akan sama seperti The Next Messi sebelumnya yang gagal mencapai tim utama dan performanya semakin buruk? Apakah setiap pemain yang digadang-gadang menjadi the next para GOAT selanjutnya yang tidak dapat menunjukkan performa terbaiknya
malah mendapat kutukan dan karirnya meredup lalu hancur. Kita nantikan saja kiprah dari Arda Güler yang dijuluki sebagai the next Lionel Messi. Apakah akan baik atau mendapat kutukan lalu bernasib sama dengan the next Lionel Messi lainnya yang karirnya harus tamat? Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Silakan komen di kolom komentar, guys. Saya, Bung El Padre, mohon undur diri. Salam sehat, salam sepak bola, dan salam info gol.